Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Nah, pernahkah saudara berpikir untuk apa saudara hidup? Pernahkah saudara berpikir kenapa saya hidup di keluarga yang saat ini ada gitu? Kenapa di kota yang saat ini sekarang kita tinggali gitu kan? Dan untuk apa sebetulnya kita ini ada di dalam dunia ini? Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Kalau belum, ini saatnya kita berpikir, merenungkan, mencari jawabannya. Ya, kalau saudara sudah pernah memikirkan hal itu dan belum mendapatkan jawabannya, saya berdoa biar melalui video ini saudara menemukan jawabannya. Ya, saya bagikan tips sedikit tentang menemukan tujuan hidup yang berdasarkan pengalaman saya coba mau bagikan kepada kita semua di sini. Sebetulnya tips ini juga sudah pernah saya tulis di dalam buku saya yang berjudul Redefining Success, mendefinisikan ulang tentang makna sukses. Itu saya bahas ulas di dalam buku ini. Nah, saya saat ini akan menjelaskan tentang bagaimana menemukan tujuan hidup atau panggilan hidup kita ini ya. Oke, seperti yang kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, di sana dikatakan sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Masiah Yeshua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Nah, secara umum tujuan hidup kita ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan ya. Dalam Efesus 2 ayat 10 tadi dikatakan kita ini hasil karya Tuhan, kita hasil ciptaan dari Tuhan begitu. Telah diciptakan dalam Masiah Yeshua untuk perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya ya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan perbuatan-perbuatan baik supaya kita hidup di dalamnya begitu. Berdasarkan firman ini bahwa kita bisa mengetahui bahwa Tuhan sudah mempersiapkan setiap perbuatan-perbuatan baik untuk kita bisa hidup di dalamnya dan menggenapi gitu ya. Nah, masalahnya kita kan belum tahu apa yang menjadi perbuatan-perbuatan baik apa begitu ya yang harus kita jalani begitu. Oleh karena itu kita akan lihat. Nah, kita coba renungkan. Ini perlu perenungan, memang tidak bisa hanya dalam semenit 2 menit atau setelah menyaksikan video ini terus langsung ternyata tujuan hidup saya ini gitu ya. Ya kalau seperti itu ya puji Tuhan. Tapi kalau ya saya prediksikan ini butuh perenungan, bisa berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, terus berdoa meminta peneguhan dari Tuhan dan konfirmasi dari Tuhan. Saya sendiri menggumulkan apa yang menjadi tujuan hidup saya itu pun juga perlu waktu, perlu proses gitu. Yang penting kita betul-betul mencari jawabannya dan ya terus buka mata, buka telinga gitu, supaya kita ngerti apa yang menjadi tujuan hidup kita yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya untuk kita hidup di dalamnya ya. Nah, secara umum Tuhan ingin kita hidup memuliakan Tuhan ya, pasti itu. Kita diciptakan untuk apa sih? Ya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu, supaya melalui kehidupan kita ini nama Tuhan dimuliakan ya. Itu semua manusia seperti itu. Tetapi secara khusus itu apa? Kan berbeda-beda ya. Secara khusus ada yang perbuatan-perbuatan baik apa gitu ya yang sudah disiapkan Tuhan gitu secara khusus bagi kita. Nah, ini yang perlu cari tahu jawabannya supaya kehidupan kita ini betul-betul bermakna dan betul-betul menjadi sebuah berkat bagi banyak orang, bahkan melakukan kehendak Bapa. Seperti Tuhan bilang bahwa siapa yang melakukan kehendak Bapa, dia masuk dalam kerajaan surga gitu ya. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita ketahui dalam mencari
tujuan hidup kita ini adalah yang pertama yaitu kenali dulu sang pemberi hidup kita. Ya, seperti kita kalau membuat sesuatu pasti kita tahu tujuannya untuk apa nih kita buat sesuatu itu, ya kan? Nah, kalau kita sendiri ya kita perlu tanya kepada yang memberi hidup kita, gitu. Siapa? Tuhan, gitu ya. Dan ngomong-ngomong tentang kenal, maka itu berbicara tentang nama. Langkah awal sekali itu adalah kenal nama dulu, nama sang pencipta kita, Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Ya, harus kenal dulu. Kalau tidak kenal, gimana kita ini bisa mengenal lebih dalam lagi? Saudara, ketika kita ngomong kenal mengenal kan pasti bilang tentang nama, paling dasar itu. Nah, lalu setelah itu baru pribadinya, kehendaknya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kan contoh aja seperti kita, kamu kenal enggak sama orang itu? Kenal, siapa namanya? Kan pasti begitu, ya kan? Jadi nama ini paling basic sekali. Saudara harus tahu dulu, harus kenal dulu dan harus menerima dulu namanya, gitu ya. Nah, saudara, setelah kita tahu namanya, kenal namanya, maka kita menjalin hubungan lebih dalam lagi. Jangan hanya puas dengan oh ya saya tahu namanya Bapa Surgawi kita, Bapa Yahweh. Berhenti sampai di situ aja, jangan. Tapi kita harus bisa lebih lagi mengenal pribadinya dan mengenal kehendaknya. Lebih lagi mengenal tujuan Tuhan menciptakan hidup kita. Ya. Bagaimana caranya supaya bisa mengenal pribadinya? Yaitu yang pertama, jalin hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal kehendaknya seseorang dan rencana-rencananya kalau kita nggak pernah menjalin hubungan, gitu, ya toh? Maka kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa Surgawi kita. Bagaimana caranya? Ya saat teduh, berdoa, baca firman Tuhan. Seperti itu, saudara. Sehingga kita bisa mengenal apa yang menjadi kehendaknya, apa menjadi isi hatinya. Khususnya dalam konteks pembicaraan kita kali ini, yaitu supaya kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan kita. Ya. Karena Tuhan pasti tahu tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya, pasti saya yakin Tuhan tahu apa yang menjadi tujuannya. Kenapa kok Tuhan menciptakan kita? Ya. Karena di dalam Yeremia 1 ayat 5 di sana dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Memang firman ini ditujukan kepada Yeremia, ya, Nabi Yeremia pada saat itu. Tapi saat ini firman ini datang kepada kita. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita dilahirkan. Luar biasa sekali. Dan Tuhan sudah mengenal jalan-jalan kita, gitu. Oleh karena itu, jalin hubungan dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, tujuanmu menciptakan aku tuh apa sih, gitu kan? Kenapa kok saya hidup? Untuk apa, gitu? Ya, tidak peduli masa lalu saudara, tidak peduli bagaimana saudara dilahirkan, tidak peduli bagaimana saudara diinginkan atau tidak kehidupannya. Percayalah, kalau engkau saat ini bisa hidup, saat ini masih hidup, sebagaimana saudara ada saat ini, itu artinya Tuhan menghendaki saudara tetap hidup dan menggenapi rencana Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang masa kecilnya berusaha untuk digugurkan, tetapi tetap hidup, bahkan sampai sekarang ini hidup. Kenapa? Karena Tuhan yang berkehendak. Ya, jadi jangan saudara berpikir, saya kan orang yang tidak diinginkan kelahirannya, saya kan ditolak oleh orang tua saya, bahkan keluarga saya. Hei, dengar saat ini baik-baik, bahwa kalau engkau hidup, masih hidup sampai saat ini, itu artinya Tuhan yang menghendaki engkau hidup. Karena Tuhan punya rencana buat kehidupanmu. Jangan berkecil hati, jangan memikirkan masa lalu. Yang masa lalu kita nggak bisa mengubah, fine. Bagaimana masa lalu kita? Tetapi kalau saat ini kita masih hidup, maka Tuhan ada rencana buat kehidupanmu.
saat ini cari bangun hubungan dengan Tuhan baik-baik, maka Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan akan menyatakan rencana-rencananya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas dirimu. Amin. Dan yang kedua, saudara perlu juga mengenali bakat dan minat saudara. Ya, biasanya Tuhan memakai kita ini melalui bakat dan minat ini biasanya, ya, saudara. Ada buku yang sangat bagus sekali yaitu Purpose Driven Life. Itu buku yang keren, sangat mengubahkan kehidupan saya. Dan satu buku judulnya The Seed Benih, itu keren. Itu mengubahkan kehidupan saya juga, membukakan mata rohani saya juga bahwa Tuhan itu bisa memakai kita melalui bakat dan minat kita. Cari tahu apa bakat dan minat saudara. Kalau belum tahu caranya, saya sudah pernah upload video sebelum ini, judulnya Tips Menemukan Minat dan Bakat. Saudara bisa cari di channel ini, ya, channel YouTube saya. Itu saya jelaskan, simple. Oke. Nah, di dalam Matius 25 ayat 15 Tuhan katakan, dan kepada yang seorang ia beri 5 talenta, dan yang lainnya 2, dan yang seorang lagi 1, sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing, dan dia segera berangkat. Saudara, ini dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Ini menyiratkan apa? Bahwa setiap orang pasti diberi talenta. Pasti itu. Cuma memang jumlahnya beda-beda sesuai dengan kemampuannya, firman Tuhan bilang. Nah, yang penting adalah kita menggunakan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita asah, kita kembangkan seperti itu. Sehingga kita bisa hidup memuliakan nama Tuhan melalui talenta kita ini, ya. Jangan juga iri, wah dia kok bisa ini itu, saya cuma bisa ini. Oh, sudah, jangan bandingkan diri saudara dengan orang lain. Ya, lihat diri saudara, Tuhan sudah memberikan sebuah karunia, talenta buat saudara, maka kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, sadari bahwa setiap orang itu berbeda. Jangan iri ataupun jangan sombong, ya. Jangan iri kepada orang lain. Wah, kok dia bisa ini itu, ya saya cuma ini toh. Atau jangan sombong juga. Wah, saya bisa ini itu, kamu apa itu? Jangan seperti itu juga. Karena setiap orang itu berbeda. Tuhan memberikan beda-beda gitu. Supaya apa? Saling melengkapi. Supaya kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Karena kita ini adalah tubuh Hamasiah. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 di sana dikatakan, adapun kamu adalah tubuh Hamasiah dan masing-masing adalah anggota-anggotanya. Jadi kita ini anggota-anggota tubuh Hamasiah, saudara. Yang satu diberi talenta untuk ini, yang satu diberi talenta untuk itu untuk apa? Saling melengkapi, saudara. Ya. Nah, ini kita perlu tahu juga, saudara diperlengkapi di bidang apa? Saudara diperlengkapi di dalam anggota tubuh Hamasiah ini bagian mana, gitu. Sehingga kita bisa berfungsi dengan semestinya, sehingga kita bisa berfungsi dengan maksimal, begitu, yang seperti Tuhan mau. Ya, cari tahu, kenali Sang Pencipta kita, ya, bergumul, ya. Lalu yang keempat, dan setelah kita mulai mencari, kita harus fokus bahwa ini untuk penyempurnaan pembangunan tubuh Hamasiah, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kehebatan kita, wah supaya kita terkenal, ini enggak, jangan, ya. Tapi untuk penyempurnaan tubuh Hamasiah. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13 di sana dikatakan, dan sesungguhnya Dia sendiri telah memberikan rasul-rasul dan nabi-nabi dan penginjil-penginjil dan gembala-gembala serta pengajar-pengajar untuk pelengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasiah, sehingga hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasiah. Saudara, ya. Jadi untuk pemenuhan kelengkapan tubuh Hamasiah. Dan yang kelima,
Dan saudara jangan berpikir bahwa tujuan hidup kita ini harus yang spektakuler di mata dunia begitu ya. Artinya yang wah gitu, yang terkenal atau yang pokoknya yang orang dunia itu lihat wah gitu ya. Tidak harus seperti itu. Kalau saudara diberi tujuan hidup oleh Tuhan untuk melayani di kota kecil, fine, lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan sungguh-sungguh. Menjadi misionaris di pedalaman, di desa-desa, silahkan lakukan dengan segenap hati. Yang penting saudara tahu bahwa itu memang yang Tuhan mau. Atau saudara, tapi saya misalkan jadi bergerak di bidang entertainment sehingga banyak orang mengenal saya, lu nggak apa-apa gitu. Maksud saya tidak harus yang spektakuler gitu. Kalau memang ternyata dapatnya spektakuler ya jalani saja ya, untuk kemuliaan nama Tuhan saudara ya. Jadi seperti itu saudara, ini butuh perenungan terus menerus ya, dan buka mata buka telinga lebar-lebar, karena Tuhan bisa berbicara melalui apapun dan kapanpun, melalui siapapun juga gitu. Sehingga terus saudara bertanya-tanyalah terus kepada Tuhan, Tuhan apa panggilanmu buat saya gitu kan, apa tujuan hidupku, apa Tuhan gitu. Nanti saudara akan mendapati Tuhan memberikan sebuah beban di dalam hati saudara. Tuhan sudah memberikan sebuah yang di hati saudara ini kayak ya ini nih, aku mau melakukan hal ini gitu kan, aku ingin bergerak di bidang ini, seperti itu. Ini bukan masalah pekerjaan, tapi masalah kita melakukan sesuatu itu. Dan kalau pekerjaan kan kita pasti hitung-hitungan, ada biaya, ada gaji segala macam. Enggak, tapi ini ketika meskipun saudara tidak dibayar melakukan hal ini, tapi saudara senang melakukan, nah itu bisa jadi panggilan hidup saudara, tujuan hidup saudara ya saudara. Mari kita sungguh-sungguh bertanya-tanya kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan supaya kehidupan kita ini tidak hanya dilalui ya makan, bekerja, tidur, pulang, lalu having fun, lalu mungkin kalau dari kecil ya kecil, sekolah, kerja, menikah, punya anak, tua, punya cucu, kawin, meninggal gitu. Nah ya jangan hanya seperti itu aja, itu sudah otomatis gitu. Tetapi jangan hanya mengalir ya begitu, tapi harus tahu makna buat kehidupan kita ini, karena hidup kita ini di dalam dunia singkat gitu. Jadi harus bermakna dan bermanfaat bagi orang lain, memuliakan nama Tuhan yang paling penting ya saudara. Biarlah kita kehidupan ini kita boleh mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita, dan kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam rencana Tuhan dan menggenapi rencananya, sehingga ketika suatu kelak Tuhan Yesus datang atau kita pulang ke rumah Bapa, maka Tuhan akan mengatakan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, karena engkau sudah melakukan kehendak Bapakku dengan setia. Saudara, bila video ini belum menjadi berkat bagi kita semuanya, Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Masiah memberkati. Shalom.